Coba jujur, kapan terakhir kali kamu diem? Nggak megang HP, nggak nonton apa-apa. Cuman diem, beri jeda 2 detik sebelum lanjut. Kalau kamu butuh waktu lama buat jawab, kamu nggak sendirian. Karena kita hidup di zaman di mana detik kosong itu udah jadi barang langka. Tunggu. Kosong itu maksudnya gimana? Kayak nggak ngapa-ngapain gitu doang. Iya, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Dan ternyata itu justru hal yang paling dihindari manusia modern. Kenalin, ini Sari. Sari kerja di agensi kreatif. Kerjaannya mikirin ide, kampanye, konten, konsep visual. Sari dibayar buat jadi kreatif. Tapi ada satu masalah yang Sari sendiri nggak sadar. Dia nggak pernah bosan lagi. Setiap antrian, setiap lampu merah, setiap jeda di rapat, HP-nya udah di tangan. Scroll dulu, mikir belakangan. Ya wajar dong, siapa juga yang mau bosan? Bosan itu nggak enak. Justru di situ masalahnya. Kita udah sepakat diam-diam kalau bosan itu musuh. Sesuatu yang harus dibunuh secepat mungkin. Padahal, ironisnya, bosan itu bukan musuh kreativitas. Bosan itu bahan bakarnya. Sari sendiri nggak percaya waktu rekan kerjanya nyeletuk soal ini di sesi refleksi kantor. Coba deh, seminggu, jangan buka HP tiap ada jeda kosong. Sari mikir, ide-ide terbaikku justru lahir kalau otakku sibuk. Dia yakin banget dia salah satu orang paling produktif di kantornya. Dia nggak tahu minggu itu bakal jadi minggu paling gelisah dalam hidupnya. Tunggu, jadi otak kita itu kayak butuh nganggur biar bisa mikir, kurang lebih begitu. Ada satu jaringan di otak kita, namanya default mode network. Jaringan yang justru aktif pas kita nggak lagi fokus ke tugas spesifik. Pas kamu ngelamun di kamar mandi, pas kamu nunggu bus, pas kamu bosan. Di momen-momen itu, otak diam-diam nyambungin titik-titik yang nggak sengaja kamu pikirin bareng. Ide lama, masalah kemarin, obrolan minggu lalu. Ini yang sering disebut proses inkubasi ide. Hari pertama, tanpa HP di waktu kosong, Sari cuma ngerasa aneh. Hari kedua, dia mulai gelisah. Beneran gelisah. Kayak ada yang gatal di dalam kepala yang nggak bisa digaruk. Dia bilang ke temennya, rasanya kayak nagih rokok, tapi ini nagih, distraksi. Lah kok bisa segitunya? Padahal cuma nggak buka HP doang. Karena otak kita udah dilatih. Dan dilatih itu kata yang tepat. Buat berharap ada hadiah kecil di setiap detik kosong. Notifikasi, scroll baru, potongan video lucu. Setiap kali itu muncul, otak dapat semburan dopamin kecil. Lama-lama, otak belajar satu hal. Kekosongan itu nggak enak, dan kekosongan itu harus segera diisi. Jadi, pas kekosongan itu dibiarkan, benar-benar dibiarkan, otak kita panik. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita udah dilatih ulang buat nggak tahan sama sepi. Ini bagian paling ironis dari cerita Sari. Dia dibayar buat jadi kreatif, tapi tanpa sadar dia udah ngebunuh satu-satunya kondisi yang bikin dia bisa kreatif. Berarti makin sering kita isi waktu kosong sama HP, makin susah otak kita nemuin ide baru. Persis. Dan ini bukan cuma soal Sari doang. Coba pikir balik. Teori-teori besar, ide-ide yang ngubah dunia, sering lahir bukan pas orang duduk di meja kerja, tapi pas mereka mandi, jalan kaki, atau bosan aja di suatu ruangan. Sekarang bandingin. Berapa kali dalam sehari kamu ngasih ruang buat otakmu ngelamun tanpa gangguan? Hari keempat, sesuatu berubah buat Sari. Dia lagi nunggu kereta, dan karena nggak boleh megang HP, dia cuma natap peron. 5 menit yang biasanya kerasa kayak siksaan, tiba-tiba jadi hening. Dan di keheningan itu, tanpa dia cari, muncul satu ide buat kampanye klien yang udah 2 minggu dia stuck. Sari sendiri kaget, nggak ada yang berubah di sekitarnya. Masih peron yang sama, masih suara kereta yang sama. Yang berubah cuma satu, dia berhenti lari dari keheningan itu. Dan buat pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, dia biarin kepalanya diam. Bukan ide besar-besaran, tapi ide yang beneran orisinal, bukan hasil nyontek referensi yang dia scroll semalam. Nah lo, jadi justru pas dia nggak ngapa-ngapain, itu ide malah muncul? Iya, dan itu bukan kebetulan. Riset soal ini konsisten nunjukin, orang yang dikasih tugas kreatif setelah momen bosan atau monoton, cenderung lebih baik dalam berpikir divergen.
kemampuan mikir banyak kemungkinan sekaligus, dibanding mereka yang langsung disuruh kerja, tanpa jeda kosong sama sekali. Tapi disinilah konfliknya makin dalam. Sari sadar idenya makin segar, tapi dia juga makin gelisah karena dunia di sekitarnya, kerjaan, rapat, notifikasi klien, gak berhenti nuntut respons instan. Dia harus milih, terus latih otaknya buat tahan sepi, atau balik ke kenyamanan lama biar gak ketinggalan apa-apa. Kok kedengerannya berat ya? Kayak harus milih antara jadi kreatif atau jadi gak ketinggalan. Itu emang beratnya. Karena kita hidup di sistem yang secara sengaja dirancang biar kita nggak pernah kosong. Setiap aplikasi, setiap notifikasi, semuanya kompetisi buat rebutan detik-detik sepi kita. Dan kita, tanpa sadar, ikut jadi bagian dari sistem itu, ngerasa bersalah kalau lagi nggak produktif. Padahal, cuman diem doang, minggu itu berakhir buat Sari dengan sesuatu yang nggak dia duga. Dia nggak jadi orang yang total anti HP, tapi dia mulai sengaja nyisain beberapa menit tiap hari buat bener-bener kosong. Nggak podcast, nggak musik, nggak scroll, cuma diam. Dia bilang, momen paling nggak nyaman di minggu itu, waktu nunggu di peron, justru jadi momen paling berharga. Jadi, intinya bosan itu bukan sesuatu yang harus buru-buru dihindari, bukan. Bosan itu ruang, dan ruang itu tempat pikiran kita yang selama ini dipaksa terus lari, akhirnya bisa jalan pelan dan nemuin sesuatu yang nggak bakal ketemu kalau terus-terusan diburu-buru. Ironinya, kita hidup di era paling terhubung dalam sejarah manusia. Tapi justru di era ini, kita paling jarang sendirian sama pikiran kita sendiri. Kita takut sama keheningan yang sebenarnya kita butuhkan. Coba pikirin ini. Berapa banyak ide, keputusan, atau bahkan perasaan jujur tentang hidupmu sendiri yang selama ini kamu skip. Cuma karena kamu buru-buru isi setiap detik kosong sebelum sempat kepikiran. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku juga gitu. Mungkin kita semua gitu. Sari nggak nemuin jawaban besar minggu itu. Dia cuma nemuin satu hal kecil. Bahwa gelisah yang dia rasain waktu HP-nya nggak dipegang, itu bukan tanda ada yang salah sama dia. Itu cuma tanda kalau otaknya lagi belajar ulang, cara diam. Dan mungkin itu yang paling kita semua butuh sekarang. Bukan ide baru, bukan produktivitas baru, tapi keberanian buat diam sebentar dan biarin pikiran kita akhirnya boleh pulang. Mungkin nggak ada yang berubah drastis setelah video ini selesai, tapi mungkin lain kali kamu ngerasa gelisah di detik kosong, kamu bisa ingat, itu bukan tanda ada yang salah sama kamu. Itu cuman otakmu yang lagi minta izin buat istirahat sebentar. Kalau gitu, aku mau coba diem dulu deh 5 menit aja.